Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prastyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Tindakan yang kita lakukan secara terus berulang menghasilkan kebiasaan. Kebiasaan yang terus kita lakukan menghasilkan pencapaian. Secara garis besar, ada dua model pencapaian. Pencapaian yang positif dan pencapaian yang negatif. Pencapaian yang positif misalkan kesuksesan atau kekayaan. Pencapaian yang negatif misalkan kegagalan dan kemiskinan. Tentu saja dua model pencapaian yang sangat berbeda itu pasti dibentuk oleh tindakan kebiasaan yang juga berbeda. Pada video kali ini saya ingin mengajak sahabat ruang belajar agar kita tidak bertindak seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang miskin tersebut. Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang gagal tersebut. Ketika kita bertindak seperti mereka, maka pencapaian kita pastinya sama. Maka niatan kita untuk berubah menjadi lebih baik, meraih kesuksesan, mewujudkan kekayaan akan sangat terhambat. Apa saja sih tindakan yang selalu dilakukan oleh orang-orang miskin dan gagal itu? Yuk simak terus video ini sampai selesai ya. Menyerah, berhenti, memilih untuk tidak melanjutkan adalah tindakan yang sangat mudah. Semua orang bisa melakukan ini. Ini tindakan yang gak membutuhkan skill. Tapi tindakan kecil yang sangat sederhana ini punya pengaruh yang sangat besar terhadap hidup kita. Ketika kita memilih untuk menyerah, ketika kita memilih untuk tidak berbuat, untuk tidak berjuang, maka pada titik itu kita sedang memelihara diri kita agar tetap stay dalam kegagalan, agar tetap berada dalam kemiskinan. Orang-orang miskin, orang-orang gagal adalah orang-orang yang sangat mudah menyerah. Mereka baru mencoba sehari dua hari, merasa capek, merasa ini lelah, merasa ini sulit, akhirnya mereka memilih menyerah. Mereka memilih untuk tidak melanjutkan. Menyerah adalah tindakan yang paling mudah kita lakukan, yang semua orang pasti bisa melakukannya. Tapi ketika kita memilih melakukan tindakan yang mudah ini, kita semua sudah tahu ujungnya akan di mana. Pernah nggak Anda mendengar satu kata bijak yang kelihatannya benar tapi menyesatkan? Kadang ada sahabat kita yang mengatakan, hidup itu udah ada yang ngatur. Jadi tenang bro, nggak usah serius-serius dalam berusaha. Kalau udah waktunya nggak akan tertukar kok. Sekeras apapun kamu berusaha, kalau memang ini bukan takdirmu, kamu tetap gagal juga. Jadi ya udah nikmatin aja, berproses saja semampunya. Sekilas kata-kata ini keren. Emang bener hidup itu ada yang ngatur. Tapi pertanyaannya, apakah kita semua tahu bagaimana Tuhan mengatur hidup kita? Apakah teman-teman tahu seperti apa takdir kita esok? Bukankah kita semua nggak ada yang tahu persis seperti apa aturan yang udah ditetapkan Tuhan untuk kita? Seperti apa takdir yang disiapkan Tuhan untuk kita? Karena kita semua nggak ada yang tahu, maka tugas kita lakukan yang terbaik. Kita itu diberi otak, diberi pikiran, diberi kekuatan, diberi keterampilan untuk berbuat yang terbaik, bukan untuk berputus asa. Bagi saya, orang yang mengatakan bahwa hidup sudah ada yang mengatur dan kita nggak usah serius-serius dalam berusaha, toh kalau sudah takdirnya, kalau kita sudah waktunya gagal, sekeras apapun kita berusaha, kita tetap gagal, itu adalah orang-orang yang putus asa. Orang-orang miskin sering menganggap takdirnya udah ditetapkan bahwa memang dia dilahirkan miskin dan selamanya miskin. Begitu juga orang-orang gagal, ketika ia mencoba beberapa kali, mencoba bertindak, mencoba melakukan sesuatu dan beberapa kali juga mereka gagal, dia kemudian mengatakan, udahlah emang takdir saya adalah gagal, jadi ya sudahlah nggak usah serius-serius berusaha, nikmatin aja, toh hidup tetap seperti ini saja. Daripada saya merasa menderita dengan berusaha, lebih baik saya nikmati penderitaan ini. Keputusasaan yang dibalut dengan kata-kata bijak adalah hal nyata yang sering dilakukan oleh orang-orang kalah dan orang-orang miskin. Jadi cobalah Anda untuk melakukan refleksi diri atas ini semua. Jangan terjebak pada keputusasaan. Lakukan yang terbaik semampu kita. Hanya itu tugas kita dan kita yakin bahwa Allah pasti akan mengubah hidup kita.
Selebihnya, biarkan ini menjadi ketetapannya. Pernah nggak bertemu dengan orang yang mengatakan bahwa harusnya kamu tadi bisa melakukan ini, harusnya kita bisa mendapatkan kesuksesan. Andai kata nggak ada yang ganggu, kita pasti sukses. Andai kata musuhnya nggak berbuat curang, kita pasti mendapatkan keberhasilan. Andai kata saya lebih teliti, saya pasti bisa melakukan lebih baik. Andai kata mereka nggak mencurangi kita, kita pasti bisa berhasil. Berbagai pengandaian, berbagai alasan, berbagai logika terus disampaikan. Satu hal yang pasti, ini bisa dilakukan oleh semua orang. Mencari alasan atas kegagalan yang kita alami, ini bukan tindakan yang baik. Ini adalah tindakan yang hampir selalu dilakukan oleh orang-orang kalah. Harusnya kita bersikap bijak, menerima kekalahan itu dengan mengatakan, oke, saya akui bahwa saya berbuat kesalahan. Saya akui ada hal yang perlu saya perbaiki. Ini memang tanggung jawab saya dan saya siap menerimanya. Saya siap memperbaikinya. Mengambil sikap akseptan itu adalah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang punya potensi menjadi sukses dan kaya. Sementara selalu mencari alasan dan menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, ini adalah tindakan yang paling sering dilakukan oleh orang-orang miskin dan gagal. Jadi hindarilah tindakan ini. Tindakan lain yang jika kita melakukan ini berulang, menjadikan ini sebagai habit, menjadikan ini sebagai kebiasaan dan rutinitas kita, maka saya pastikan hidup kita nggak akan banyak berubah. Tindakan itu adalah selalu menyalahkan orang lain. Dia nggak punya keberanian untuk bertanggung jawab. Dia nggak punya keberanian untuk mengakui bahwa ini adalah tanggung jawab saya. Ketika ditanya kenapa kamu gagal, dia selalu mengatakan gara-gara dia saya gagal. Ketika ditanya kenapa kamu nggak bisa nabung, dia pun selalu mengatakan ini gara-gara saya sering diajak teman-teman nongkrong. Selalu menyalahkan orang lain dan menganggap dirinya benar, ini adalah tindakan yang paling konyol. Tindakan yang selalu dilakukan oleh orang-orang yang gagal, oleh orang-orang yang kalah, dan oleh orang-orang yang punya potensi jatuh pada kemiskinan. 4 tindakan tersebut yang dimulai dari menyerah, putus asa, kemudian selalu mencari alasan, dan selalu menyalahkan orang lain adalah satu tindakan yang dilakukan oleh kelompok yang punya potensi mendapatkan pencapaian negatif. Ketika kita merepetisi 4 tindakan itu, maka nggak usah heran, bisa jadi hidup kita, pencapaian kita nggak akan banyak berubah. Sekarang yuk kita evaluasi seberapa sering kita melakukan 4 tindakan itu. Jika kita terlalu sering melakukannya, yuk kita ubah. Kita harus mengubah dari orang yang mudah menyerah menjadi orang yang kuat, yang punya kemampuan untuk bertahan. Kita juga harus mengubah dari orang yang bersikap putus asa menjadi orang yang bersikap optimis, melakukan tindakan nyata untuk memperbaiki realita yang kita hadapi hari ini. Kita juga harus belajar untuk menerima kenyataan, tidak mencari alasan atas kegagalan kita. Dan yang terpenting, kita harus berani bertanggung jawab. Jangan selalu menyalahkan orang lain atas apapun yang terjadi pada hidup kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.